Cila, Rahma bisa aku minta tolong sama kau. Nggak usah lagi lah ada yang aneh-aneh aja. Tiba-tiba kau jualan cincin berlian lab, diamond lab 1,9. Banyak kali rupiah cicilan itu Kak I. Banyak tanggal jatuh tempo itu. Jadi harus kayak menggildas gitu. Menggila gitu. Hah, banyak jatuh tempo kakak. Jadi harus kayak gitu kali rupanya Kak. Tapi nanti kalau cerita kayak gini, sibuk ngurusin, sibuk katanya namanya bahasa marketing. Itu bukan bahasa marketing, itu penipuan. Nggak ada diamond lab, nggak ada. Ya jangan kau rusak pasar diamond lagi sekarang. Aku aneh-aneh aja nengok si Sela ini loh. Apa sih maunya? Pening kali aku tiba-tiba ada cincin diamond 1,9, diamond lab. 100.000 kalau mau tukar. Nada dering ini aku ya. Si ular ya, ada aja gebrakannya. Aduh, dari jual-jual produk berbahaya sekarang beralih ke diamond yang hanya harga 19 juta. Tolong dong buat tambang emas ditutup. Kenapa ditutup? Ya iyalah ditutup karena si SS itu kan lagi jual diamond cuman harga 19 juta. Jadi murah kan? Terus buat orang-orang yang penjual emas di toko-toko, di pasar, di mall dan sebagainya, di toko emas apa-apa lu itu tutup, buruan tutup ya. Mendingan lu pada lu ambil banyak di SS supaya harganya itu dikasih murah. Gitu kali ya. Apa gimana? Seupil doang itu diamond setahu gue tuh mahal banget. Ya. Terus gimana tuh ya buat orang-orang yang hobi pakai emas? Ular, apakah mereka harus menjual atau mengganti emasnya mereka dengan diamondnya lu yang cuma dengan harga 19 juta? Hah? Gila. Lu lagi kepikiran gak sih biar UT lu? Jujur sih asli ya, saya sebagai pengamat sosial media yang berkecimpung di sosial media itu lebih dari 10 tahun ya, menilai dan harus mengakui tingkat kecerdasannya Sela Sofia ini dalam memanfaatkan sosial media itu sangat tinggi, jauh di atas rata-rata. Bagaimana tidak? Ini Sela Sofia selalu punya strategi tersendiri bagaimana caranya agar dia itu menjadi trending topik, menjadi pembahasan orang-orang di mana-mana di sosial media ini. Di mana yang sebelumnya setiap usaha-usaha bisnis yang dibuat oleh Sela ini, baik itu mulai dari bisnis travel umroh, bisnis gamis, pakaian muslim seperti itu ya, hingga kepada skincare, ini selalu menjadi magnet bagi setiap orang untuk membahas Sela Sofia, dan itu yang tidak disadari oleh orang-orang yang membenci Sela Sofia ini. Dan hingga pada akhirnya Sela Sofia ini sekarang berbisnis Diamond Lab, di mana Diamond Lab ini dijual dengan harga 1.900.000 something, tetapi dalam waktu sekejap ya bisnis Sela Sofia ini jeder langsung menjadi trending topik atau pembahasan orang-orang di sosial media, bahkan orang-orang yang membenci Sela Sofia. Termasuk itu si Boti yang mengklaim dirinya seorang detektif, yaitu Bobby Detektif. Dan kemudian ada juga mantan artis legendaris yaitu Emma Waroka dan jongos-jongos yang lainnya. Itu semua membahas terkait dengan Diamond Labs ini yang dijual harga 1,9 juta sekian, tapi tidak bisa dijual lagi. Itulah teknik marketingnya Sela Sofia ini, bagaimana caranya dia ini selalu bisa menjadi pembahasan orang-orang. Dan ini saya harus akui, Sela Sofia ini benar-benar skill marketingnya ini benar-benar tidak bisa diragukan lagi, karena memang apapun yang dia lakukan akan selalu menjadi trending topik pembahasan oleh orang-orang di sosial media, bahkan yang tidak menyukai dia ikut membahas seperti itu loh. Keren gak sih ini? Oh, wow. Wah, nggak pernah posting. Paham nggak? Kan Dotif bilang lebih dari 10 tahun yang lalu Dotif udah ke Palestina, nyumbangnya lebih dari yang kalian lihat di sosmed itu, para owner tukang flexing. Kalian itu guys ditipu. Ya, kalian itu ditipu. Dotif aja yang baru masuk baru tahu kelakuan mereka ini. Gitu. Nih. Ya, nih. Lihat persis sama tuh. Apanya yang bohong Dotif? Tuh lihat. Persis sama. Dan ini warnanya lihat kalian guys, kalian ini kayak pelangi. Jadi dia warnanya lebih shiny, terus warnanya macam-macam, dia akan muncul warna yang macam-macam. Ya, tuh. Gitu. Dia warnanya akan macam-macam. Ini bukan diamond, ini batu. Batu moissanite ya. Jadi jangan ketipu lagi, oke? Tuh, lihat.
Nah kalau diamond guys, nih lihat ya, Dokter tunjukin ya. Ada nggak warna yang lain muncul selain putih? Ya, nggak akan ada dia. Ini bisa bayangin ya. Nggak akan ada warna yang muncul selain putih. Oke, nih ya, tuh. Ajar bisa lihat ya kan? Beda ya dok ya? Beda tuh. Tampilannya Kayak putih, ini nggak akan ada. Iya dia kayak pelangi. Ada pelanginya dia. Kok ini putih murni, oke? Atau yang ini misalnya, nih. Kalian lihat aja tuh. Ada nggak warna pelangi di sini? Ada nggak guys? Tuh. Ada nggak warna pelangi di sini? Nggak ada. Gitu, oke? Paham ya? Nah, moissanite ini juga salah satu moissanite ya guys. Ini salah satu moissanite juga ini. Ini juga sama ya, moissanite, oke? Jadi harganya 300 sampai 500 ribu. Jadi kalau yang tapi itu bukan buat investasi. Jadi kalian jangan berharap membeli moissanite itu untuk investasi. Ini memang nggak berharga kecuali emasnya ya, cuman dijual emasnya doang. Tapi kalau ini bisa Dokter jual lagi, ini real diamond, Dokter bisa jual lagi, ini juga bisa jual lagi, tapi dipotong kurang lebih 20% guys. 20% tergantung kebijakan tokonya, ya. Jadi tergantung kebijakan tokonya. Ini kalau misalnya Dokter dipotong sekitar 20%. Ini juga sama tuh, kalian lihat aja tuh. Ada nggak warna pelangi? Kita bandingin aja tuh gampang. Ini yang paling gampang aja supaya kalian belajar tentang diamond tuh. Tuh lihat. Lebih saya ini kan warnanya lebih macam-macam tuh kan? Nah, kelihatan nggak Jar ya kan? Iya. Ini murni putih. Tuh, ini diamond. Kalau yang ini, kalau ini moissanite ya. Lebih murah lagi namanya zircon. Nah, itu lebih nggak berharga lagi sih, mursyida banget lah buat lucu-lucuan aja. Gitu. Ya, jadi kalau berlian tuh sebenarnya rugi guys. Jadi cuman buat kolektor aja. Kecuali memang kolektor ya. Kalau kolektor misal kita beli yang brand. Misal dari brand misalnya Cartier gitu ya, atau misalnya kita Bulgari gitu ya, itu kalau sama kolektornya naik guys harganya. Sama seperti jam yang brand dari Aude tau nggak, atau Patek tau nggak. Nah itu misalnya kalian beli di harga 1 M ya, itu nanti berapa tahun kemudian bisa di harga 1,3 M. Atau brand Rotit gitu, paham nggak? Ya, itu kalau misalnya kalian beli 500 gitu ya, nanti mungkin sekitar beberapa tahun kemudian kalau emang dia limited edition, itu harganya bisa naik, bisa sampai 1 M. Nah itu invest, oke? Tapi kalau yang namanya moissanite ini is just wasting your money. Tapi kalau kalian cuman pengen lucu-lucuan, pengen tampil lucu tapi harganya terjangkau, ya kalian cukup beli ini aja sih. Ini buat lucu-lucuan aja Dokter dulu tuh beli. Dan di sini ada guys, di sini ada keterangan. Mana suratnya? Ditunjukin nih di sini nih ada di sini keterangannya, ternyata ada 3 kartnya, ada suratnya. Ya. Gitu. Jadi ada suratnya nih. Moissanite. Ini Dotif tuh ngomong bener ya. Dotif beli tapi langsung di China, nggak di sini. Tuh. Nih, di sini tertulis ya. Tuh. 9 mili. Jadi hampir 1 senti guys. Kelihatan nggak di sini tuh 9 ya. Jadi makanya gede dia, hampir 1 senti itu, lihat tuh. Tuh kan hampir 1 senti gede dia. Sini ada nih suratnya nih. Tuh, 9 mili. Terus di sini ada nih. Di sini tulisannya D, clarity-nya VVS white. Jadi VVS 1. Jadi D itu yang color grade-nya scale-nya paling tinggi itu D, gitu. Ya, VVS 1. Terus excellent gitu. Gitu. Itu ya guys ya. Itu jadi ngajarin kalian tentang perbatuan nih gimana ceritanya ya. Jadi tahu nih dok. Ini Dotif belinya nggak di Indonesia tapi langsung ke Cina, udah lama. Ya, jadi kalau dibilang Dotif nggak tahu. Jadi pada saat ngelihat ada proses-proses penipuan kepada kalian itu gregetan Dotif ya. Ini apa lagi ini? Kok dikasih? Apa lagi ini caranya ini? Ada aja. Tuh banyak tuh di Oya. Ya betul bener ya kan di itu di e-commerce banyak. Gitu. Oke. Jadi harga berapa dok gitu? Nggak jualan ya. Dotif nggak jualan itu, nggak jualan. Kalian banyak itu di e-commerce. Ini Dotif lucu-lucuan. Tahu nggak guys? Dotif ini lucu-lucuan dulu beli. Masih tahu aja perbedaan dan warnanya itu beda. Kalian jadi tahu nih. Jadi kalian kalau dikibulin hati-hati loh ya. Ini warnanya
moissanite berwarna-warni, dia ada kayak pelangi. Ya pelangi. Tapi kalau misalnya ini tuh putih, beda dia, putih, asli putih. Ini warna-warni. Kelihatan nggak sih kalian tuh? Kelihatan kan? Kelihatan. Ini asli putih. Tuh asli putih dia, asli putih. Beda banget ya kalau berliannya. Beda, asli putih dia tuh. Putih, nggak ada yang namanya warna-warni macam-macam. Celing-celingnya tuh beda celing. Gitu guys, oke. Ini yang mahal, jadi yang mahal tuh emasnya, emas putihnya yang mahal. Kalau ringnya berarti itunya emas. Ini mah dibuang aja kagak berarti, ini mah udah selesai nih mainnya. Ini kalau kita mau kekurangan duit BU jualinnya doang. Gitu guys. Oke. Dok, review Elskin itu yang mana itu guys? Elskin. Sylvia kagak dijual cinta, ya kagak dijual. Berlian Banjar, nah, di Banjar juga ada tuh berlian. Itu juga berlian itu, cuman dokter nggak tahu kan ada kualitasnya ya guys. Kalau emang kualitasnya bagus, itu yang namanya ada suratnya. Suratnya namanya GIA. Ya ada, dokter juga ada surat tapi nggak dokter bawa lah, ngapain? Ya dokter cuma mau ngasih tahu yang ini aja, yang GRA, yang moissanite GRA ya. Kalau yang diamond asli, misalnya dari brand-brand brand dari Monditit, Frank and Tit, ya kayak si itunya si nikahannya si Luna Maya, Maxim, kan cincin nikahnya dari Frank and Tit. Nah itu dia tuh ada suratnya, yang namanya surat dari GIA, gitu. Biasanya dia surat yang dapat surat itu ada minimal karatnya guys, gitu. Gold serum, yo guys, oke. Dokter bakalan pasang keranjang kuning, kerkun ya, keranjang kuning nanti. Tapi cepet ya, itu cuma sebagian aja, sebentar aja. Keluarin nih dok. Keluarin aja, tapi harganya harga ambiar aja ya. Wis, mantap Tapi nih. sebentar doang ya, karena Doti sudah ditunggu Berapa nih, sama Dok? pasien. Sampai jam berapa? Belum, sebentar doang lah, 15 menit kali ya. Siap-siap 15 menit ya. kali ya guys ya, 15 menit aja ya, gitu. Oke. Yang di baju ini bukan lah guys, ini mah zirkon. Di baju dibilang diamond. Oh banyak banget ini diamondnya dok. Rampok di tengah jalan yang ada doktif langsung. Ini ada aja Langsung kan. Itu lucu diambilin sih. satu-satu gak jadi dok? Lucu banget. Boleh kali satu nih dok. Habis gitu langsung dirampok tengah jalan itu langsung. Ini mah zirkon. Tapi kalau budget kalian bisa di atas 20 juta, kalian bisa beli diamond asli tapi tergantung ukurannya. Kalau pengen terjangkau banget jangan yang soliter guys. Jangan yang soliter. Jadi yang kayak tadi ini. Nah, ini kan kecil dikumpulin jadi satu tapi kayak jadi satu gitu. Ini kecil dikumpulin jadi satu, kesannya kayak soliter. Padahal bukan soliter. Soliter Gitu. lebih mahal ya dok? Mahal. Jadi ada suratnya ya. Lutfi lupa ya. Lutfi lupa nih, kayaknya tukang berlian harus ngumpul deh. GIA itu berapa sih karat supaya dapat surat dari GIA? Lutfi lupa untuk berlian soliter. Dok, kapan live lagi? Belum. Iya, GIA betul. Tapi berapa karat itu dapat surat? Dokter lupa. Tuh, lab diamond aja 1 karat 12 juta ternyata. Ini ya kayaknya ada yang tahu nih kayaknya. Dokter nggak pernah beli lab diamond ya guys, jadi nggak tahu. Dokter belinya asli atau yang moissanite juga baru satu ini doang dokter. Yang ini doang punyanya. Cuman buat lucu-lucuan aja pas di China. Gitu, pas di China kok ada yang lucu, akhirnya dokter beli gitu. Udah. 0,2 Cuman katanya, beli dok. doang. Enggak lebih, masa sih 0,2? Kecil lah 0,2. Oh kalau nggak mungkin 5 karat mah gede banget guys, nggak mungkin. Orang dokter punya kok, ada suratnya. Tapi lupa berapa karat. Gitu yang soliter. Gitu, lupa. Ya kayaknya GIA setengah kayaknya setengah karat deh kayaknya. Bener di atas setengah karat kayaknya. 0,3 minim. Bener ya? Ya pokoknya segitulah pokoknya. Agak lumayan gede. Kalau yang ini nggak ada nih, kayak gini nggak ada suratnya nih tuh. Gini-gini mah kecil, terlalu kecil nggak ada suratnya. Bahkan yang agak gede juga. Yang ini juga nggak ada guys, yang ini. Yang ini nggak ada suratnya nih. Padahal agak lumayan gede, tapi ini kurang gede lagi, gitu. Padahal ini lumayan sih karatnya, tapi nggak ada suratnya ya, nggak ada surat Oh itu GIA. ada suratnya dok? Itu beli. Nggak ada GIA-nya. Tapi diamond. Terlalu kecil. Apa tadi ya? Keranjang kuning katanya dok. Keranjang kuning ya. Mas Yas siap nggak keranjang kuning Mas Yas? Mana produknya mana? Oh, terpasang keranjang kuning produknya kagak dipasang. Ntar kita kena ini. Mas Yas sudah siap belum Mas Yas? Kok nggak ada chat Mas Yas? Biasanya ada chat tuh di atas tuh. Udah siap? Kalau ada keranjang kuning kamu bilang aja. Kalau belum ada keranjang kuning kita nggak boleh pasang.
Dok, jerawat hormon gimana? Jerawat hormon nih, kayak dokter nih kecapean kemarin jerawatnya 1. Biasanya dia berputar di sini aja guys. Ini jerawat 1 nih. Gitu. Itu nggak bisa guys. Itu memang harus dijalanin aja. Gitu. Ntar pasiennya bilang tunggu dulu 15 menit, 20 menit gitu. Iya. Ini udah nunggu pasien di luar. Sunscreen, oke sunscreen dulu ya. Coba tanyain Masnya, coba ditelepon Mas Yasnya. Oke dok. Kok nggak ini dia harus chat dong, udah siap gitu, chat aja. Supaya cepat jangan lama-lama, kita cuma sebentar doang. Kalau lab diamond, jadi dokter nggak tahu, dokter nggak pernah beli lab diamond. Tapi dokter cuma tahu aja. Jadi daripada lab diamond sama diamond, dokter pilih langsung diamond asli aja gitu guys. Dan ingat ya, diamond itu bukan untuk investasi. Kalian kalau mau tuker itu pasti akan dipotong 15%. Ya, jadi kalau investasi tetap sesuai dengan sunnah Rasulullah, ajaran bukan sunnah, ajaran Rasulullah menggunakan emas. Ya, emas. Udah dah. Udah. Panjangnya, dipasang ya. Sudah. Ininya nggak ada ininya, kita harus agak tinggi nih. Ada nggak ya? Sini ya, agak tinggi aja ya. Ini ya. Nggak tinggi gini ya. Sunscreen dulu ya. Mana sih sunscreen? Sunscreen. Ini ya. Masih sunscreen aja ya. Sunscreen aja ya. Dipin Sunscreen di 50 aja deh. Mas Yas, buruan Mas Yas. Sunscreen Cuman sebentar, di luar sudah ada pasien. Ini tak iniin dulu. Sebentar, ini dihilangin dulu. Sebentar, efeknya dihilangin dulu. Nggak boleh. Nggak ada. Oke? Gitu. Dok, kalau Milea nanti ada serum untuk Milea. Enggak, belum diambiarin itu. Kok nggak dipin? Sebentar sih, aku pakai yang mana ya? Ini ya. Sebentar. Mas dipin ya mas. Mas Yas? Mas Yas, cepetan Mas Yas, sudah ada pasien di luar. Coba kamu kok diem Serum aja. bentar ya kak ya. Sebentar satu-satu. Tanda lahir nggak bisa sayang. Tanda lahir harus ada tindakan sayang. Nggak bisa tanda lahir, nggak bisa pakai skincare ya, jangan ngadi-ngadi kalian. Muka kusam bisa pakai serum. Kenapa? Serum gold. Ya, jadi pak kalian kalau kusam doang, ini belum di trust, ini harus di trust, ini mana power bank? Sini di trust. Kalau Milea nanti, kalau Milea baru itu kalian bisa pakai gabungan antara Acne Glow Serum sama Gold Serum sama sunscreen gitu. Skincare Doktif aman, yang ini aman buat bumil. Jadi nanti Doktif kasih yang ini aman tuh, yang nggak boleh buat bumil, cuman yang glowing night cream. Yang cuman ini doang yang nggak boleh buat bumil. Oke? Sunscreennya belum diambiarin toh? Sunscreennya belum. Laki satu di dunia juga ogah banget sama itu gembel. Tapi masalahnya dua-duanya ini, si NPD ini harus dapat sanksi sosial. Ngerti guys? Betul. Nikmir contohin yang tukang peras kok dibanggain di dalam. Nikmir dicontohin. Bukan, emang berarti kalau orang di dalam penjara tuh artinya dia ini kan bisa aja difitnah atau jadi sindikat. Bukan membahas dia mulu. Ini seorang istri sah waktu itu masih sama suaminya. Dia dilakorin. Siapa yang nggak sakit hati sampai metong pun akan ingat kalau lu coba. Itu siapapun, itu berlaku buat siapapun. Ya, berlaku buat siapapun. Mau itu sudah move on, mau itu sudah pisah, pasti namanya seorang istri sah kalau lakinya diambil, pasti akan ingat terus. Ya, biar kamu tahu. Ada apa sih namanya kerugian yang kita dapetin, itu dia. Kan lakinya bodoh amat gitu, tapi kan masih ada kerugian yang harus mental yang kita harus jaga. Betul. Jadi mainin apa game-games gitu ya, yang mukanya ditempel muka si duta perusak musik itu, tembak-tembakin gitu, walaupun dijadiin Anak dirimu sampai segitunya. masih kecil. Tuh, ada psikis anak yang harus dijaga itu. Ibu mana yang rela? Benar. Ya, nggak ada ibu yang rela. Psikis anaknya rusak loh, kebahagiaan dirusak. Ya kalian cuma bisa ngomong, coba rasakan mama kalian digituin gimana? Akan ingat. Ya, bukan soal dia juga nggak ada keuntungan mau pansos mangga, hidup dia udah nyantai udah tenang dia di luar sana sampai dia tapi anak-anaknya psikisnya kalian dengerin, kalian ingat, kalian harus pikir
Jangan lihat sekarang anak-anak cantik-cantik, keren-keren. Dulu gimana? Mana ada mau sih anak yang bapak mamanya berpisah tuh nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kalau ini anak-anak yang setuju sih, yang ngedukung banget supaya aku tuh dulu cepet pisah deh sama si MGD cowok. Gitu. Karena anak-anak udah lihat keterlaluan kan. Dia gila banget. Apa sih? Parah banget deh pokoknya. Nggak kemana-mana nih, Mam. Aku dari Jumat, Sabtu, Minggu kan nggak live karena acara keluarga kan sama keluarga. Nah ini Selasa ini dari sampai Senin kemarin Selasa ini di sini lingkungan masih libur. Padahal udah tidak tanggal merah sih, tapi masih libur. Tapi tadi tuh ada Gude yang masih udah kerja. Tapi buat lingkungan di sini tuh kan aku lingkungan perkantoran tuh pada libur gitu. Hari ini capek juga guys dari Jumat Sabtu Minggu Senin. Tuh, aku setuju sama Mami Tessa. Aku padamu, Mam. Emang geng ono, sirkus, sok kuasa dan sok. Iya, itu kan orang-orang yang lupa ntar kalau metong balik lagi di tanah. Lu nggak bawa apa-apa. Betul. Orang mah pansos sama Tuhan, bukan pansos sama yang kayak gembel burik begituan. Ngapain pansos? Andai Mam Stirlik lekongnya kagak digoda-goda, kagak digoda-goda, Mam Stirlik juga gak kenal ya siapa Desa, oke? Ya. Bukan ini semua andai diputar ulang, tidak usah mengganggu suami dari Mam Stirlik, tidak akan diingat juga siapa Desa. Lah. Oh. Mam Stirlik perlanggaran, kenapa ya? Sahabat, sahabat, siap tuh disapa tuh sama Good Day sahabat. Sahabat disapa sama Good Day. Mam Stirlik ada yang report ya? Oh gitu.